Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Rahmananda Saputra, NRP 3121510603. Saya dari Prodi D3 PCC Teknik Informatika kelas A. Baik, pada percobaan kali ini saya akan membahas tentang modul keempat, yaitu tentang login dan register yang dikoneksikan dengan database. Baik, sebelum itu saya telah mendownload bahan-bahan yang akan kita gunakan, yaitu ada CSS, ini isinya, kemudian ada IMG, ini isinya, kemudian ada JS, seperti ini isinya. Baik, kemudian juga saya telah membuat database dengan nama database bernama Facebook, dan juga tabel dengan nama user. Nah, dalam user ini ada ID, username, email, password, name, dan foto. Baik, kita lanjutkan ke pemrogramannya. Ya, langkah pertama yang kita buat adalah config. Nah, config ini berperan sebagai koneksi yang menghubungkan antara halaman web dengan database. Baik, di sini ada DB host, namanya localhost, kita beri value localhost. Kemudian DB usernya kita kasih nama root. Kemudian DB pass kita kasih kosong. Saya kasih kosong karena saya tidak menggunakan password untuk database saya. Kemudian DB name nya apa? Nama DB yang kita buat tadi apa? Ya Facebook. Ya, ini kita masukkan Facebook, seperti itu. Kemudian di config ini terdapat ini $db. Nah, objek ini diperlukan untuk melakukan query ke database. Kemudian di sini juga ada try catch. Nah, try catch ini gunanya untuk menangani error. Baik, kita coba cek di config. Nah, di config ini kosong, berarti halaman tersambung. Jika ada kesalahan, maka nanti akan muncul pesan kesalahan apa gitu di sini. Jika seperti ini, maka berhasil config yang kita buat tadi. Kemudian kita masuk ke index.php. Di index.php ini isinya cuman HTML saja, karena dia bertugas sebagai landing page atau halaman pertama yang dibuka oleh user. Jadi ini tampilannya seperti ini. Ini adalah halaman pertama yang ditampilkan saat user mengakses halaman web tersebut. Nah, kita lanjutkan di register. Nah, di register ini, nah di sini di register ada requires on config.php. Nah, artinya apa? Kita membutuhkan objek db, variabel db tadi yang ada di dalam config.php. Jadi kita harus mengimpor dulu. Impornya dengan menggunakan apa ya? Ini dengan menggunakan require once. Terus nama filenya apa? Nah, ini kita sudah melakukan impor. Seperti itu. Kemudian di sini ada if iset $post register untuk mengecek apakah tombol register sudah ditekan atau belum. Nah, seperti itu. Kalau sudah, maka ini filter data yang diinputkan. Nah, ini untuk memfilter data supaya tidak terjadi serangan XSS maupun serangan lainnya. Baik, di sini ada filter input post name, input post username. Kemudian ada password. Ada juga filter input. Nah, di sini gunanya apa sih kok di filter dan juga di enkripsi?
gini, filter itu gunanya untuk agar user tidak menginputkan sembarangan. Jadi nanti nge-save ke database, menyimpan ke database, itu karakternya sudah aman, tidak mengganggu database, guna menghindari dari serangan XSS. Kemudian password dienkripsi. Karena apa? Karena nantinya dia adalah dia itu jika datanya dicuri, ya maka orang yang curi tidak akan tahu apa password yang sebenarnya. Makanya itu dienkripsi. Enkripsi itu apa sih? Ya misalnya kita buat 1 2 3 passwordnya. Ya nanti kita dirubah menjadi kode-kode apa EC 1 2 3 4 5 7 6 kode-kode gitu dicampur. Nah, seperti itu. Dan email ini dicek apakah sesuai dengan penulisan email, yaitu ada dan juga ada titiknya. Baik, kita langsung menyiapkan query-nya. Di sini ada variabel SQL yang bernilai insert into. Nah, berarti masukkan ke dalam tabel user. Nah, seperti itu. Masukkan ke dalam tabel user. Di sini ada name, username, email, password, values, titik 2 name, titik 2 name, titik 2 username, titik 2 email, titik 2 password. Nah, ini merupakan placeholder. Titik 2 ini seperti ini. Di pin parameter juga ada. Ini merupakan placeholder, tujuannya agar terhindar dari SQL injection. Setelah itu parameter atau mengisi placeholder dengan nilai yang kita dapat dari hasil filter. Nah, habis kita filter, kemudian kita masukkan nilainya seperti itu. Jadi ini di bin biar data semakin aman. Kemudian eksekusi query untuk menyimpan ke database. Save statement execute param. Lah ini jika query-nya berhasil, maka dia akan bernilai true. Jika true, maka dia melakukan ini, mengarahkan user tadi ke dalam login.php, ke halaman login.php. Jika belum, maka tidak akan diarahkan ke halaman login PHP dan tetap di halaman register. Seperti itu. Dan di bawah ini ada HTML biasa. HTML biasa. Kemudian di sini juga di login.php. Nah, di login PHP ini ada juga require config. Nah, ini untuk mengimpor juga. If is $post login, apakah sudah ditekan buttonnya login? Nah, kalau sudah, itu melakukan filter data. Nah, datanya itu difilter seperti itu. Datanya difilter. Kemudian di SQL di sini ini melakukan filter data ya. Ini filter data. Kemudian di SQL select di sini terdapat or. Apa artinya? Ya, artinya or itu adalah atau. Jadi user bisa memasukkan baik itu username maupun email yang telah didaftarkan. Seperti itu. Kemudian bin parameter. Nah, bin parameter ke query seperti ini. Setelah itu, nah ini eksekusi, execute, nah, eksekusi. Kemudian setelah kita eksekusi, kita ambil hasilnya menggunakan perintah fetch. Nah, ini fetch, fungsi fetch. Jika nilainya bernilai 0, ya fetch berarti tidak diisi, maka bernilai 0. Itu tidak ada datanya. Selanjutnya di sini ada verifikasi password verify. Nah, digunakan untuk memverifikasi apakah password sudah sama dengan yang ada di database atau tidak. Jika sama, ya kita mulai start. Kita start. Kemudian kita buka sessionnya user ini. Nah, kita menyimpan data user ke dalam session. Nah, ini kemudian kita arahkan user ke timeline.php seperti itu. Jika belum terdaftar, maka tidak akan masuk ke halaman timeline. Nah,
seperti itu. Kemudian lanjut ke out.php. Nah, di out.php ada session start, kemudian if set session user. Jika variabel di dalam sini jika variabel session ini tidak memiliki nilai, maka user belum login. Paksa dia untuk login. Nah, ini suruh login dulu. Jadi nggak bisa langsung masuk ke timeline, tidak bisa, harus melalui out.php terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian di timeline kita hanya memerlukan require out php yang mengimpor out php untuk mengecek apakah sudah login apa belum. Nah, kalau sudah, nah kita tampilkan ini usernya apa, namanya apa, emailnya apa. Nah, demikian. Kemudian di sini ada juga menampilkan foto. Nah, foto seperti itu. Kemudian untuk logout, nah kita kasih session start dulu, karena tidak bisa kita langsung session, tidak bisa, harus dikasih session start dulu. Session unset. Nah, session unset ini untuk menghancurkan atau menghapus session yang telah dibuat tadi. Jadi ini dihapus, session yang tadi kita buat hapus, kemudian diarahkan kembali ke index.php. Begitu. Baik, akan saya lakukan percobaan. Kita cek dulu di dalam ini user. Nah, masih kosong ya, masih kosong. Kita coba masuk. Ini kita pakai username, passwordnya misal ini, saya langsung masuk. Nah, tidak bisa masuk karena tadi belum ada data di dalam database atau belum register. Baik, kita akan melakukan registrasi data. Nama lengkap, username, ini alamat email, password. Baik, sudah kita daftar. Nah, kalau kita sudah daftar dan berhasil difilter dan juga dienkripsi, maka kita langsung diarahkan ke halaman login. Nah, ini login.php. Kita cek di database-nya. Nah, ini password ini terenkripsi. Beda dengan saya yang masukkan tadi. Begitu. Jadi ini sudah aman. Dan kita masuk. Misalnya ini, kemudian saya masukkan password. Nah, berhasil. Seperti itu. Jika password salah atau gagal, maka nanti tetap di halaman login. Seperti itu. Jadi ada pencocokan data dulu di halaman login. Ini Ardian, yang namanya kan Ardian tadi, kemudian emailnya ardian@gmail.com. Gitu kurang lebihnya. Kalau kita logout, kita keluar, kita hancurkan sesi tadi, sesi saya Ardian. Kemudian kita diarahkan ke halaman index.php. Baik, penjelasan tentang login register menggunakan PHP demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.